Pemirsa, sejumlah jemaah haji asal Iran melantunkan slogan anti Amerika Serikat dan Israel di Mekah. Aksi tersebut menjadi sorotan sebab pernyataan politik dilarang selama pelaksanaan ibadah haji. La ilaha illallah Israel adullah. Sekelompok jemaah haji asal Iran meneriakkan slogan bernuansa politik di Mekah saat musim haji berlangsung. Terdengar seruan anti Amerika Serikat dan Israel, termasuk menyebut kedua negara tersebut sebagai musuh Allah. Aksi tersebut dilakukan di tengah kerumunan jemaah lain. Sebelumnya diketahui pemerintah Arab Saudi melarang aktivitas maupun pernyataan politik selama pelaksanaan ibadah haji. Larangan ini dimaksud demi menjaga keamanan dan kehusyukan ibadah. Pemirsa, Amerika Serikat kembali melontarkan peringatan bernada ancaman kepada Iran. Pihak Teheran diminta segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian. Karena jika tidak, Amerika Serikat mengancam akan menghabisi Iran. Tidak tanggung-tanggung, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut akan menghabisi Iran jika tidak segera memberi kepastian terkait perundingan perdamaian. Tidak hanya itu, Amerika Serikat menuduh Iran mencoba memainkan strategi menghabiskan waktu agar bisa mendapat kesepakatan yang lebih menguntungkan ketika tekanan politik terhadap pihak Amerika Serikat meningkat. Mr. President, how would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on? Well, I think we're doing very well. I think they are starting to give us the things that they have to give us. And if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish him off. Is there a time frame in your mind? They thought they were going to outweight me. You know, we'll outweight him. He's got the midterms. I don't care about the midterms. Look what happened last night. That was the prelude to the midterms. People understand it. They know that. Sebelumnya media pemerintah Iran mengungkapkan bahwa ada draft kesepakatan yang sedang disusun. Kesepakatan itu diantaranya melibatkan penarikan pasukan Amerika Serikat dan pencabutan blokade pelabuhan Iran. Dalam draft itu, Teheran juga setuju untuk mengembalikan Selat Hormuz ke tingkat sebelum perang dalam waktu 1 bulan. Pasca diresmikan Presiden Prabowo pada 16 Mei lalu, puluhan koperasi Desa Merah Putih di Jombang, Jawa Timur belum beroperasi. Selain produk yang dijual belum lengkap, para karyawan Kopdam Merah Putih juga belum mendapat bimbingan teknis dari PT Agrinas. Pasca diresmikan Presiden Prabowo pada 16 Mei lalu, 80 koperasi Desa Merah Putih di Jombang, Jawa Timur belum beroperasi. Salah satunya Kop Desa Merah Putih di Desa Sambong Dukuh, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Menurut Kepala Desa Sambong Dukuh Khairul Rozikin, belum beroperasinya Kopdes Merah Putih di desanya disebabkan produk yang dijual belum lengkap. Di antaranya gas LPG ukuran 3 kg yang dijual seharga Rp16.000 per tabung masih kosong dan belum ada kiriman dari PT Agrinas. Selain itu, karyawan Kopdes Merah Putih di Desa Sambong Dukuh belum mendapat bimbingan teknis dari PT Agrinas. Akibatnya dari 5 karyawan yang telah direkrut, 3 diantaranya mengundurkan diri. Banyak komoditi yang belum terdata atau belum masuk dalam daftar list Grey KDKMP. Kalau rencana buka, kami belum mendapatkan kabar yang pasti. Ini masih dalam taraf pemberian bimbingan teknis kepada seluruh karyawan yang sudah direkrut oleh PT Agrinas. Hingga saat ini, Khairul Rozikin mengaku belum tahu kapan Kopdes Merah Putih di desanya akan dibuka. Pemirsa, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat telah menyentuh level 17.800-an per dolar. Menteri Keuangan menjelaskan pelemahan rupiah tak wajar mengingat fundamental ekonomi nasional tetap stabil dan kuat. Menko Purbaya Yudi Sadewa menilai pelemahan rupiah yang semakin dalam tersebut terjadi di tengah kondisi pasar keuangan global yang masih bergejolak akibat sentimen Timur Tengah yang belum mereda. Purbaya menegaskan pelemahan rupiah saat ini tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, perekonomian Indonesia justru berada dalam kondisi yang baik, sehingga penurunan nilai tukar dinilai tidak wajar. Menilai kondisi tersebut, Purbaya juga memastikan pemerintah belum perlu melakukan pengujian ulang ketahanan APBN meski rupiah terus tertekan.
Kita udah hitung pada waktu simulasi 100 dolar per barrel itu asumsi rupiahnya juga sudah kita perhitungkan, jadi nggak ada masalah, saya nggak harus hitung ulang APBN-nya. Kayak gini, walaupun rupiah melemah kan bond yield-nya turun karena aksi dari pemerintah, aksi dari teman-teman kita di bendahara untuk sedikit membeli supaya yield-nya agak terkendali. Jadi selama bond market terkendali, kemauan investor untuk asing ya, utamanya untuk melakukan investasi dan domestik juga di bond kita akan terjaga juga. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika memberikan dampak terhadap industri nasional, di mana sebagian bahan baku masih tergantung pada impor. Menyikapi hal tersebut, Kemenperin mendorong pelaku industri untuk mengurangi ketergantungan terhadap transaksi dolar Amerika dan bertransaksi menggunakan mata uang lokal. Juru bicara Kemenperin Febri Henry Antoni Arif mendorong industri nasional untuk bertransaksi menggunakan pecahan mata uang lokal dalam impor bahan baku. Mengingat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar masih tidak menentu. Febri menyebutkan tingginya nilai tukar rupiah memberikan tekanan kepada pelaku industri mengingat sebagian bahan baku masih bergantung pada impor. Sekitar 24% struktur bahan baku industri nasional masih berasal dari impor, sehingga membuat biaya produksi rentan naik ketika rupiah melemah. 24% bahan baku industri itu dari impor. Nah, karena pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar, kami mengimbau industri untuk memanfaatkan fasilitas Bank Indonesia yakni LCT (Local Currency Transaction) untuk membeli bahan baku impor tersebut. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyayangkan kebijakan penutupan retail modern di Lombok NTB, khususnya gerai Alfamart dan Indomaret yang dilakukan setelah toko swalayan tersebut sudah lama beroperasi. Mendak mengingatkan Pemkab Lombok Tengah agar memberikan kepastian hukum dan usaha bagi para pelaku bisnis. Menurut Budi, penataan zonasi dan regulasi idealnya diselesaikan di awal, tepatnya sebelum izin usaha diterbitkan. Terkait sengketa izin usaha dan penutupan 25 retail modern ini, Kemendak mengaku telah menjalin komunikasi dengan Pemda setempat serta memberikan sejumlah arahan strategis. Memang Pak ada beberapa kalau nggak salah 25, tapi sekarang sebagian sudah beroperasi kembali. Kami juga menyayangkan ketika retail ini sudah berdiri lama, tapi kenapa penataannya baru sekarang. Tapi kami juga sampaikan kepada Aprindo kemarin dan juga kepada pemerintah daerah agar tetap memperhatikan kelangsungan berusaha dan juga kepastian berusaha. Serta juga tetap harus memperhatikan bagaimana nasib para pekerja tentunya. Tetapi ke depan Pak, kami wanti-wanti kepada pemerintah daerah, ketika usaha apapun termasuk retail, ya seharusnya dari awal itu diberikan kepastian berusaha kepada para pelaku usaha. Misalnya dalam hal perizinan.